Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk pertemuan keempat ini kita masih lanjutan dari perilaku etika atau etika profesi akuntan publik. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai laporan audit. Terus kenapa sih harus akuntan publik? Teman-teman masih ingat kan ya? Kalau misal udah lupa, tolong dicek lagi videonya gitu ya. Terus nanti kita bisa lanjut di diskusi kita baik LMS maupun WA, tergantung nanti LMS-nya sudah bisa atau belum gitu ya. Jadi nggak perlu terpaku di WA atau LMS, yang penting kita bisa belajar dimanapun kita berada. Oke, sekarang kita lanjut untuk pertemuan keempat. Kemarin udah bahas 2 pembahasan ini, perkembangan kenapa akuntan publik, terus laporan audit juga udah. Nah, sekarang ke tipe audit dan auditor. Sebelum masuk ke sana, kemarin saya belum selesai ya tentang kemungkinan ada 4 pernyataan yang bisa disajikan oleh auditor. Jadi, laporan audit itu bisa menyajikan atau auditor bisa menyimpulkan pernyataannya itu ada 4 pernyataan. Ada 4 pernyataan yang bisa diberikan oleh seorang auditor berdasarkan hasil audit dalam laporan auditnya. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, 4 kemungkinan, saya flashback dikit ya, 4 kemungkinan tersebut yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Apa sih maksudnya wajar tanpa pengecualian? Seperti contoh kemarin, si laporan auditnya KAP Kimia Farma, PT Kimia Farma. Nah, itu kan disajikan oleh auditornya wajar. Pendapatnya auditor adalah wajar, tanpa ada embel-embel harus diperbaiki apa-apa. Nah, seperti itulah wajar tanpa pengecualian. Bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Kimia Farma itu udah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, itu contoh tanpa pengecualian ya, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian. Misal Kimia Farma kemarin gitu ya. Atau mungkin PT ABC, jangan nyebut Kimia Farmanya ya, kan tadi udah wajar nih, PT ABC lah gitu. Nah, PT ABC ini dia bilang bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh PT KAP ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh PT ABC sudah wajar. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sehingga bisa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Misal kata-katanya seperti itu. Nah, itu berarti sebenarnya secara keseluruhan laporan keuangannya itu udah bagus. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, biasanya perbaikan-perbaikan ini tidak material. Apa sih material? Mungkin secara singkat saya masukkan di sini gitu ya. Selebihnya nanti di mata kuliah audit teman-teman akan tempuh di semester selanjutnya. Nah, material itu yang tidak terlalu berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi misalnya kalau aset saya itu 1 miliar, ada biaya parkir yang tidak saya sajikan di situ, atau mungkin biaya operasional saya, pengeluaran saya dalam 1 tahun itu 1 miliar, pendapatan saya 1 miliar, terus laba saya itu 700 juta misal kayak gitu, tapi ada biaya parkir 5.000 yang belum saya masukkan misal kayak gitu. Nah, itu kan nggak berpengaruh kan. Nah, itu bisa misalnya dikatakan bahwa sebenarnya wajar atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga ada pengecualian. Yang ketiga, auditor menyatakan pendapat tidak wajar. Tidak wajar di sini berarti dia itu mendapatkan semua bukti akuntansi. Jadi kalau misalnya saya sebagai auditor audit di PT ABC nih. Nah, saya itu mengaudit di perusahaan tersebut, saya nggak mendapat halangan. Saya mau minta data apapun dikasih, saya mau ketemu sama direktur bagian keuangan, staf keuangan dan lain-lain, saya nggak dibatasin, saya dipersilahkan. Pokoknya nggak ada tindakan dari perusahaan yang menghalangi saya, tidak ada tindakan perusahaan yang membatasi informasi yang saya butuhkan. Saya mendapatkan semua itu, tapi ketika saya mengaudit saya menemukan bahwa laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi.
atau di situ ada kecurangan, atau di situ ada penggelapan keuangan. Nah, saya dapat informasi itu semua bahwa ada bukti, saya menemukan bukti ada kecurangan, saya menemukan bukti ada penggelapan keuangan, saya menemukan bukti bahwa tidak sesuai dengan standar. Itu saya dapatkan semua. Perusahaan welcome sama saya, informasi tidak dibatasin, saya mau ketemu siapapun juga tidak dibatasin. Maka namun hasilnya saya menemukan bahwa ada kecurangan, bahwa tidak sesuai dengan standar laporan keuangan, bahwa ada penipuan misalnya gitu, atau ada penggelapan. Maka saya bisa sajikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh PT ABC tidak wajar, misalnya kayak gitu. Nah, tidak ada halangan apapun. Ini bisa jadi kalau misalnya perusahaan tersebut misalnya pindah tangan kayak gitu ya, pindah tangan atau dia merger atau yang lainnya. Jadi diaudit dulu yang kemarin seperti apa, diaudit. Pokoknya saya pengen PT ABC misalnya minta ke saya pengen realitas ya Bu, saya pengennya kalau wajar, kalau enggak gitu. Pokoknya saya pengen realitas ke depannya saya harus seperti apa, misalnya kayak gitu. Nah itu saya akan nyajikan sesuai apa yang saya tahu. Walaupun nggak minta seperti itu, saya akan menyajikan seperti apa yang saya tahu. Itu berarti pendapat tidak wajar. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Nah, ini saya sebagai auditor datang ke PT ABC. Saya datang, saya dihalangi untuk saya mengaudit gitu ya. Saya butuh laporan keuangan ini. Saya butuh bukti transaksi untuk tanggal ini. Saya butuh ketemu dengan pihak ketiga. Saya butuh ketemu sama direkturnya. Saya dibatasin. Jadi saya tidak mendapatkan bukti. Saya mau mengaudit bulan Januari, tapi saya nggak menemukan bukti-bukti yang saya butuhkan. Kalau saya menyatakan pendapat wajar, mau saya nggak mendapatkan bukti. Saya mau menyatakan pendapat tidak wajar, saya juga tidak menemukan bukti. Ya udah, saya disclaimer, saya tidak memberikan pendapat karena saya memang tidak mendapatkan bukti apapun. Contohnya seperti itu. Terus ada 3 tipe auditor. Nah, kita masuk ke tipe auditor atau tipenya akuntan publik. Yang pertama auditor independen, yang kedua auditor pemerintah, yang ketiga auditor intern atau internal audit. Nah, yang pertama dulu auditor independen. Auditor independen ini adalah KAP, yang sering kita dengar itu KAP. Nah, kantor akuntan publik. Jadi auditor independen ini adalah auditor yang berada di luar perusahaan. Jadi dia bukan karyawan. Perusahaan. Jadi kalau saya sebagai auditor, saya punya KAP Farida and Friends, misalnya kayak gitu ya, and partner atau yang lainnya misalnya gitu. Terus ada PT ABC yang membutuhkan jasa saya. Nah, inilah yang disebut dengan auditor independen. Saya ini disebut auditor independen. Yang kedua, auditor pemerintah. Auditor pemerintah ini adalah auditor yang bekerja di pemerintahan, SPIP kalau nggak salah namanya. Jadi dia punya auditor khusus yang ada di pemerintahan. Terus auditor intern atau internal audit. Nah, inilah auditor yang bekerja di perusahaan. Contoh, PT ABC, dia itu punya karyawan sebagai accounting, sebagai auditor. Nah, accounting sendiri orangnya, auditor sendiri ya orangnya, jadi nggak satu orang. Nah, auditor yang bekerja di dalam perusahaan, inilah yang disebut dengan auditor intern. Semua tipe auditor ini, dia punya standarnya masing-masing. Standarnya seperti apa, kode etiknya seperti apa, itu ada di standar IAI. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya yang lebih intens masuk ke masing-masing auditor ini. Nah, kita kenalan dikit gitu ya nanti, tapi lengkapnya auditor independen kerjanya seperti apa, pemerintah seperti apa, intern seperti apa, mungkin akan dibahas di mata kuliah lain. Nah, yang selanjutnya adalah kalau tadi auditor itu orangnya, tipe orang gitu ya. Kalau ini tipe auditnya. Audit yang bisa dilakukan oleh seorang auditor. Kegiatan mengaudit yang bisa dilakukan oleh auditor ada 3 tipe. Yang pertama, auditor itu bisa mengaudit laporan keuangan. Yang kedua, auditor bisa mengaudit kepatuhan perusahaan. Yang ketiga, auditor itu bisa mengaudit operasional perusahaan. Nah, kalau audit laporan keuangan, berarti seorang auditor itu mengaudit laporan keuangan perusahaan. Misalnya saya tadi mengaudit PT ABC, yang saya audit adalah laporan keuangannya. Saya nggak mengaudit operasional, saya nggak mengaudit
bagian kepatuhannya seperti apa. Saya nggak mengaudit itu, tapi saya mengaudit untuk laporan keuangan. Namun di laporan keuangan jangan lupa juga seperti contoh tadi yang ada di Kimia Farma tadi kan disajikan bahwa wajar, terus ada lanjutannya kan bahwa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU gitu ya. Kan pernyataannya seperti itu, otomatis di situ secara sekilas ada kepatuhannya juga, oh bahwa dia sudah sesuai dengan standar loh kayak gitu. Nah, yang kedua audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan di sinilah yang bisa dilakukan oleh seorang auditor kalau dia mengaudit kira-kira perusahaan ini berjalan sesuai dengan standar nggak sih? Nah, misal saya PT ABC tadi, saya itu menyajikan laporan keuangan sesuai standar, saya berjalan sesuai undang-undang. Kalau misalnya saya nggak boleh menjual ganja kayak gitu ya, jangan-jangan PT ABC tadi menjual ganja, misal kayak gitu, atau sabu-sabu atau yang lainnya, atau yang dilarang oleh oleh negara kayak gitu. Nah, saya akan mengaudit kepatuhan di situ. Contoh di sini tujuannya menilai kepatuhan kegiatan perusahaan dengan aturan atau prosedur tertentu. Bisa jadi prosedur di sini adalah prosedur internal yang dibuat oleh perusahaan. Misal saya punya perusahaan besar, saya punya cabang di mana-mana. Saya nggak bisa datang setiap saat. Saya nggak bisa ngecek setiap saat, setiap hari, setiap waktu di perusahaan dan anak perusahaan saya lainnya. Nah, saya butuh auditor nih. Kira-kira karyawan saya atau anak perusahaan saya gitu itu berjalan sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh perusahaan nggak sih gitu. Nah, itu berarti audit kepatuhan. Terus kriterianya di sini adanya aturan dan prosedur perusahaan. Misalnya SPI, sistem pengendalian internal yang dibuat oleh perusahaan udah dijalankan atau belum. Misalnya kalau mau ngeluarin kas itu ke si A, kalau mau penerimaan kas ke si B. Terus si A ini wewenangnya cuma menerima uang, nanti yang buat store ke bank, harus buat nota dan lain-lain adalah si yang lainnya, misalnya kayak gitu. Itu udah dibagi-bagi, tapi selama ini berjalan seperti itu atau enggak yang dijalankan oleh perusahaan ini gitu. Laporannya adalah berupa temuan dan juga pernyataan keyakinan atau asuransi. Contoh, menilai kepatuhan perusahaan atas perhitungan pajak. Udah patuh belum ya? Ini kantorku kayaknya mau ada pemeriksaan deh. Saya perlu audit tentang kepatuhan nih, tentang pajak. Kira-kira selama ini melaporkan pajaknya udah bener nggak ya? Jangan-jangan ada penyelewengan nih karena saya merasa karena saya punya perusahaan yang banyak di banyak kota, saya nggak bisa tiap hari ke sana gitu ya. Saya perlu kepercayaan atau butuh jasanya si auditor tentang asuransi tadi, memberikan keyakinan kepada saya gitu. Terus di sini ada yang ketiga, auditor bisa mengaudit operasional perusahaan. Nah, ini merupakan review secara sistematik atas kegiatan organisasi atau kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan. Jadi dievaluasi, diidentifikasi, habis itu memberikan rekomendasi. Kayak gitu. Kalau dievaluasi otomatis sebelumnya ada standar gitu dari yang dibuat oleh perusahaan. Terus contoh kecurangan yang dilakukan gitu ya. Contoh kecurangan yang dilakukan oleh KAP atas proses audit atau kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan itu sebenarnya banyak ya. Ya kemarin kita juga udah nyebut-nyebut beberapa perusahaan gitu kan, itu sudah terpublish di internet ya. Jadi saya nggak mengada-ngada gitu ya, terpublish di internet, bisa diakses. Saya kasih linknya juga kan kemarin. Nah di sini misal si Enron, perusahaan Enron menyediakan informasi yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu aja. Ini secara singkat ya, secara detailnya bisa diakses di internet atau mungkin bisa dikuasai dipelajari lagi nanti ya. Nah, di sini bisa diakses oleh orang internal aja. Jadi hanya hanya orang-orang tertentu yang ada di perusahaan gitu. Dia juga menutupi beberapa biaya dan informasi lainnya sehingga pihak hukum atau mungkin ada auditor internal dari Enron itu tidak menemukan adanya kecurangan karena Enron ini perusahaan besar sekali gitu ya. Nah, sedangkan di sini ada KAP Arthur Andersen. Nama KAP-nya adalah Arthur Andersen. Dia itu mengaudit di sana. Nah, tapi dia juga tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya saya sebagai Arthur Andersen nih, saya itu datang ke sana. Terus
saya tuh sudah mendapatkan informasi yang saya butuhkan, tapi informasi yang saya butuhkan ini, yang saya dapatkan ini ternyata udah dimanipulasi sebaik mungkin, secantik mungkin sehingga saya tidak menemukan celah itu, bisa gitu. Atau ada lagi berita KAP itu yang sengaja ada manipulasi atau menutupi, dia sendiri sebenarnya menemukan tapi ya udahlah dimaafkan sehingga ditutupi. Nah itu kan sebenarnya juga nggak boleh. Nah ini salah satu kecurangan dalam audit yang dilakukan oleh Arthur Andersen dan perusahaan Enron gitu ya. Oke, untuk apa ya, etika profesi dalam profesi akuntan publik atau auditor itu sudah diatur dalam IAI. Salah satunya tidak boleh mempublish hasil auditnya. Terus dia itu harus memberikan jasa asuransi, jadi memberikan tingkat keandalan atau memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan. Kenapa? Karena tanggung jawab dia kepada masyarakat, pengguna laporan keuangan atau publik kayak gitu. Namanya udah akuntan publik gitu kan. Nah, jadi dia nggak boleh melanggar etika-etika itu. Oke, sekian untuk pertemuan keempat kita. Kita lanjut lagi di lain waktu untuk pertemuan 5, 6, sampai 14. Sekian dari saya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.